Ya, assalamualaikum. Saya Arnold, melatih kesehatan mental. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa menjaga kesehatan mental itu perlu ya, biar kita tetap waras di tengah pandemi corona kayak gini. Nah, sekarang kali ini kita akan ngomongin tentang tipsnya. Tipsnya antara lain dari kami ada beberapa. Yang pertama adalah kalau Anda itu baca berita, ya berita tentang corona, itu, pastikan dari sumber yang valid gitu ya, dari media-media yang valid, bukan media-media yang abal-abal. Jadi yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah sumbernya dulu, mana itu. Soalnya zaman sekarang itu hoax banyak banget, bahkan, pas awal-awal dulu ya, beberapa bulan yang lalu itu ada foto orang tergeletak banyak gitu di sebuah kota, katanya itu kota Wuhan itu kan, korban corona berjatuhan, padahal itu enggak, itu adegan di sebuah film. Nah, artinya banyak sekali video atau berita-berita hoaks yang beredar, bahkan dari Gapura Digital ya, pelatih-pelatih Gapura Digital itu partnernya Google di Indonesia, itu bahkan membatasi gitu. Gapura Digital bahkan membatasi para trainernya atau pelatih-pelatihnya, pembicara-pembicaranya itu, agar tidak sembarangan untuk mengakses berita tentang corona. Mereka menyediakan sumber khusus, yang sumber itulah yang bisa diakses sehingga, hoaks bisa sangat ditekan, sehingga tidak termakan berita-berita yang menyesatkan. Jadi yang pertama adalah perhatikan sumber beritanya. Yang kedua, kalau memang Anda itu cemas, terlalu cemas, sangat terbawa oleh suasana, jangan ngakses tentang corona deh. Hilangkan penasaran Anda tentang corona. Karena fenomena pandemi ini itu dampak psikisnya jauh lebih dahsyat dibanding dampak fisiknya. Alias virus itu sendiri sebenarnya ya kita punya imun dan semoga saja emang imun kita cukup kuat, tapi psikis kita yang kena, keserang. Kita jadi khawatir, takut, cemas berlebihan, dan itu menurunkan imun kita justru. Jadi yang kedua adalah eh, alihkan perhatian Anda pada corona. Udah hilangin aja rasa penasaran, akses kalau nonton video yang lucu-lucu, prank-prank di Indonesia kan lucu-lucu ya. Ya, terus ada Lewane, ada Brandon Ken yang dulu, kalau sekarang dia udah di game ya, channel game. Tapi yang dulu-dulu juga kocak, bagus-bagus. Lalu video-video yang lucu-lucu yang lain lah. Jadi di Wuhan itu ini sumber beritanya valid. Jadi ada beberapa orang yang dirawat di rumah sakit lalu dia memfokuskan pada tontonan yang lucu-lucu itu akhirnya sembuh gitu ya. Karena dengan tertawa dia bahagia, imun tubuh meningkat dan tentu saja penyakit bisa dilawan dari dalam tubuh itu sendiri. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah rutin latihan meditasi ringan. Jadi jangan anggap meditasi itu yang berat gitu ya, yang bisa membuat kita melayang ke alam mana, itu nggak perlu gitu ya. Meditasi itu cukup sederhana. Anda duduk atau tiduran, lalu konsentrasi di nafas. Dengarkan, sadari, nikmati, dan syukuri nafas Anda. Jadi selama 5 menit, 10 menit lebih bagus, itu hanya konsentrasi di nafas saja. Dengarkan betul-betul kita bernafas, gitu kan, rasakan udara yang masuk dan keluar, disyukuri. Kalau bagi yang muslim ketika menghembuskan nafas, boleh dengan menyebutkan alhamdulillah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah, lihat sumber berita, jangan termakan hoaks, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau Anda benar-benar terbawa situasi, cukup hilangkan perasaan penasaran terhadap corona ini. Udah jangan mengakses tentang corona apapun gitu. Alihkan pada hal-hal yang lain. Yang ketiga adalah rutin latihan meditasi sehari minimal banget itu 5 menit. Ya, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.